Minggu ini ditappiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertolonganmu ada di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara kesetiaannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan juga pasal 4 ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan: ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukan. Pasal 4 ayatnya yang ke-11. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada ini, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu menggerakkan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai yang ke-30. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ayat yang ke-27. Hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia,
dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Sekalian, kembali kita boleh berkumpul saat ini dan satu sukacita yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan terus ada menyertai Bapak Ibu sekalian, dan khususnya pada pagi hari ini di minggu yang indah dan cerah ini, banyak dari sahabat-sahabat kita yang hari ini mereka kembali melakukan ibadah online oleh karena beberapa masalah yang dialami di masing-masing wilayah, khususnya di DKI, ya. Tetapi itu tidak mengurangi rasa percaya kita, kasih kita kepada Tuhan untuk melewati hari lepas hari. Di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengambil satu perikop yang boleh menguatkan saudara dan saya. Kalau kita melihat masa pandemi ini yang belum berakhir sampai hari ini, bahkan kalau kita mendengarkan beberapa stasiun atau beberapa berita-berita bahwa pandemi ini atau orang-orang yang terjangkit ini makin lebih bertambah lagi. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang lebih hebat dan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kita pegang janji-janji Tuhan di masa sulit ini. Itu terambil hanya satu ayat di dalam 2 Petrus 3. Ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan saudara dan saya hari ini adalah terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Bapak Ibu sudah menemukan semuanya. 2 Petrus 3 ayat ke-9 saya akan membacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar satu ayat ini memberi pegangan buat saudara dan saya, kita semua, untuk melewati hari-hari ini. Kita semua merasakan betapa rumitnya kehidupan saat ini, sampai saat ini, ya. Ketika kehidupan menjadi susah, bahkan menantang kita, semua kemampuan kita cenderung mencari jalan keluar sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan pikiran kita. Kadang sebagian dari kita mengandalkan apa yang ada, yang kita punya, harta kita yang kita punya, uang yang kita punya, atau bahkan kita mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita merasa mungkin siap membantu kita. Kita lebih memilih hal-hal seperti itu. Bahkan mungkin teman-teman yang memiliki kekuatan yang ekstra luar biasa, kita lebih mengandalkan dia. Tetapi lebih parah lagi ketika kita boleh menyerah, melihat keadaan yang kata kita kok tidak menentu, tidak selesai-selesai sampai pada hari ini. Kita mulai merasa lelah setelah kita berjuang dari bulan Maret yang lalu, ya, dari bulan Maret 2022, kemudian sampai saat ini kita melihat, kita mendengar masalah itu, COVID ini tidak berakhir. Kayaknya perjuangan kita yang kemarin itu kok sia-sia. Kenapa nggak selesai ini penyakit, ya? Kadang kita kembali bertanya kepada Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Bagaimana dengan janji-janji-Mu yang akan menyertai setiap umat percaya di dalam perjalanan hidupnya? Nah, di saat-saat seperti inilah iblis itu kadang masuk ke dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, tanpa kita sadar. Tetapi ketika kita mendengar, ketika kita melihat apa yang Petrus katakan di dalam Kejadian, ada di dalam 2 Petrus 3 ini, itu membangkitkan semangat saudara dan saya untuk menjalani, melewati hari-hari ini dengan penyertaan dan dengan iman percaya akan janji-janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita melihat kisah Abraham, kalau kita baca di dalam Kejadian,
12 ayat 1 sampai dengan 9. Allah Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya pada usia 75 tahun. Dan Abraham pergi menuju suatu negeri yang belum pernah ia lihat dan dia tahu sama sekali. Namun Abraham tetap memilih untuk pergi dan berjalan dengan iman. Bisa Bapak Ibu sekalian baca nanti ini kisah ini di dalam Kejadian 12 ayat 9. Luar biasa. Allah juga berjanji akan memberikan keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Seperempat abad kemudian janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Secara manusia mungkin kita bertanya, apa iya di usia yang 100 tahun dalam keadaan istrinya Sarah yang mati haid dan mungkin juga Abraham yang sudah tua renta, apakah mungkin hal ini terjadi? Tetapi firman Tuhan iya dan amin. Abraham memperoleh keturunan. Bahkan bukan hanya itu aja. Setelah anak ini tumbuh dewasa, ada permintaan Tuhan lagi kepada Abraham. Untuk apa? Untuk ia mempersembahkan anaknya. Tetapi Abraham tidak kecil hati, bahkan kecewa. Tuhan, Engkau yang sudah memberikan aku ini anak pilihan dalam kehidupanku, Engkau akan meminta ia untuk dipersembahkan kembali. Tetapi Abraham tidak bersungut-sungut. Ia masih tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Sekali lagi Abraham dipuji, tetapi dia menghargai apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia lakukan itu, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan, bukan menjadi anaknya yang akan dipersembahkan, tetapi Tuhan menyiapkan hal yang luar biasa. Iman percaya daripada Abraham. Janji ini, tidak ingat, janji Tuhan, dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Janji Tuhan dalam Alkitab ini tidak terhitung banyaknya. Ada orang bilang 3.000, 4.000, tetapi Petrus bilang, aku tidak peduli berapapun banyaknya janji Tuhan. Tetapi yang saya mau kasih tahu kepada kita semua sampai saat ini, kata Petrus, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tidak perhatikan langit, bintang-bintang di bumi, di atas. Apakah pernah tiba-tiba bintang itu ada di pagi hari? Apakah matahari pernah ada di malam hari? Enggak. Semua berjalan sampai saat ini sesuai dengan ritme daripada bulan malam, matahari di siang hari, bintang-bintang ada di malam hari. Sehingga itu juga yang menguatkan kita. Kalau saja barang-barang yang tidak berdaya di langit Tuhan pelihara, Tuhan tetapkan berjalan dengan konsisten. Ada juga yang kita perlu ingat, burung di udara ada dia pelihara, ya kan? Bunga yang hanya lewat 1 hari ada Tuhan ya. Apalagi saudara dan saya, biji mata Tuhan. Dan dia sudah bilang di sini, aku akan menyertai engkau ketika kita hidup dalam percaya. Sekarang kita percaya dengan pemerintah, ya saudara harus percaya dengan pemerintah yang dikatakan harus mengikuti PSBB. Saya bersyukur di gereja ini mengikuti aturan yang sudah dilaksanakan. Hanya saja ada beberapa ibu-ibu harus pakai masker tetap ya, pakai masker. Di sana jangan nggak pakai masker. Kalau saya nggak bisa, tapi harus tetap pakai masker. Karena itu akan menjaga kondisi daripada saudara-saudara sekalian. Apapun laksanakan. Kalau pemerintah bilang kita rajin pakai masker, rajin cuci tangan, iya kan? Jaga jarak, itu yang harus, karena itu perintah juga dari pemerintah. Dan ketika kita taat di dalam perintah-perintah di dalam dunia ini, nomor 1 kita tahu, berarti kita taat dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dan saudara tidak taati, apalagi yang di bumi ini, pemerintah ini udah lewat. Terjadilah seperti yang kita saat ini, makin banyak. Ini tidak terjadi di kita punya gereja, saya tidak terlihat di sini. Tapi ada saya lihat di jemaat-jemaat, ya, sudah PSBB masih rajin pergi ke mall. Sebelum PSBB kedua ya, masih rajin pergi ke mall, ada di FB-nya, ya, dia punya Instagram, makan-makan, wah pamer di sana.
saya sampai bilang ini orang nyawanya banyak sekali ya. Masih bangga dengan memamerkan bahwa saya ada di mall bersama teman-teman, ya kan? Ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker, tapi bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Hendaknya kita apa? Mempunyai hati yang bijaksana menyikapi keadaan kondisi bangsa kita saat ini. Kalau kita diminta tidak pergi jalan-jalan keluar, ada maksud Tuhan. 3 bulan yang lalu kita di stop untuk apa? Untuk tidak beribadah di gereja. Kita ada beribadah online di rumah. Saudara merasakan ada satu pembaruan dalam hidup saudara? Kalau tidak merasakan, boleh kembali merenung. Ya, 3 bulan yang lalu kita berada bersama-sama dengan keluarga. Pastinya setiap pagi bapak, ibu, anak duduk baca firman Tuhan. Ya, ibu rajin masak di rumah karena anaknya semua ada di rumah. Suaminya ada di rumah, nggak lagi kelenteng-kelenteng dengan teman-temannya ada di mall sana. Nggak tahu apa yang dia berlupik di sana. Tetapi hari itu kita merasakan sebagai orang tua, saya merasakan kehadiran anak-anak ada di rumah saya. Yang mungkin sebelum itu anak-anak kita pulang malam, saya pulang malam, bapak ibu pulang malam udah bobo kan? Udah nggak dapat lihat lagi. Sekarang tiap hari kita lihat anak kita nyebelin juga. Tapi itulah Tuhan punya rencana. Kita harus mengendalikan diri kita. Kita harus bisa hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadinya kita egois. Suami juga kalian buat ngeliatin istrinya gila, buat denger bawelnya aja di tiap hari. Tapi itulah istrimu, itulah suamimu, itulah anak-anakmu yang tidak pernah kita lihat. Indah bukan? Nah, waktu bulan 6, bulan 7, bulan 8 mulai nih. Apalagi ngelantur lagi. Gereja sih gereja, ya kan? Tapi sudah tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Di rumah juga malas lagi kita baca firman Tuhan. Waktu bulan 3, 4, 5, itu rajin bener nih. Ada sudah dengar firman Tuhan, ibadah online, ikuti juga. Begitu sampai itu, nah sekarang kita kembali menikmati lagi PSBB. Walaupun Bekasi belum menikmati, mudah-mudahan tidak ya. Makin banyak Bekasi orang-orang yang hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ikuti aturan-aturan, dan yang paling penting adalah di masa sesulit apapun jangan kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan izinkan masalah ini di dalam kehidupan saudara dan saya karena ada rencana indah yang Tuhan berikan. Jangan ngeyel, jangan ngebantah. Hidup kita harus berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dosa yang paling Tuhan benci di dalam Galatia 5 ayat 22 adalah dosa kesombongan kita. Hari-hari ini Tuhan ingin merubah karakter saudara dan karakter saya, sehingga kita boleh mengerti apa rencana Tuhan di dalam keadaan ini. Kita tanya Tuhan, kapan sih ini pandemi berakhir? Nggak usah tanya sama Tuhan. Tuhan bilang kalau dia mau balikkan itu COVID, besok juga selesai. Tapi mungkin di dalam kehidupan saudara dan saya tidak pernah lagi percaya bahwa kita punya Tuhan. Nah sekarang dia mau kasih tahu, hei, kamu tuh masih punya Tuhan loh yang berkuasa atas hidupmu. Tadi ada lagu di sini, luar biasa lagu ini. Di dalam apa itu, bukan dengan emas atau barang fana yang menebus saudara dan saya, dengan darahnya yang tidak dapat saudara dan saya balas, kecuali apa? Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang sombong, saya ingin katakan, ketika ada banyak orang-orang sombong di dalam dunia akhir-akhir ini, hal ini diizinkan Tuhan untuk apa? Dengan masalah yang terjadi adalah cara Tuhan untuk mengubah mereka menjadi baik, menjadi rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Dan bagi kita sekalian yang mungkin merasa di dalam kehidupan kita merasa kita orang yang paling serba bisa, merintah orang seenaknya. Dengan kejadian-kejadian ini, Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya untuk apa? Dengan masalah yang kita kembali melihat, ya Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh sesama.
kita yang ada di sini. Mungkin sepanjang hari ini kita hidup, gua punya uang lebih banyak, suka-suka gua dong. Apa kata lu? Gua tertutup nih. Sering kali gitu. Bahkan mungkin kita sama suami kita seperti itu. Karena kita merasa kita lebih hebat, lebih punya penghasilan tinggi dari suami kita. Kita lebih kuat dari suami kita yang mungkin saat ini bapak ibu yang sudah pensiun, istrinya gebluyek aja kayak gitu. Saya enaknya dengan suaminya. Apa sih, cuma di rumah aja, ya kan? Gue tiap hari kerja, pengakuan gue lebih hebat dan penghasilan gue lebih hebat, kantong saya lebih. Akhirnya kita apa? Menganggap remeh orang-orang yang saat itu kita cintai, tetapi dengan perubahan waktu masalah yang terjadi, cinta kita mulai hilang. Apalagi kalau saat-saat pandemi ini banyak suami atau banyak istri atau banyak anak kita yang pekerjaannya terhenti. Oleh karena apa? Aktivitas kantor tidak ada. Dan mungkin juga penghasilan daripada kantor tidak ada, sehingga dia tidak lagi bisa membiayai atau membayar gaji dari karyawan-karyawannya. Itu tidak boleh kita menjadikan itu masalah dalam kehidupanmu dan kehidupan keluargamu. Ada tangan Tuhan. Tuhan bilang tangan saya tidak kurang panjang untuk merangkul engkau, tidak kurang dalam. Ketika kita jatuh dalam yang terdalam pun dia sanggup mengangkat kita. Gak akan dibiarkan orang-orang percaya akan mati, akan hidupnya menjadi minta-minta. Dengarkan itu. Tetapi yang Tuhan mau saudara dan saya percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dengan iman. Janjinya Tuhan tidak pernah lalai, dia tepati. Ketika kita benar-benar percaya. Di dalam ada lagu Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku, dia memberikan aku di padang yang berumput hijau, dia menuntunku ke air yang tenang. Apakah saudara merasa tuntunan Tuhan? Kita seringkali dituntun sama Tuhan, tetapi jalan kita suka-suka kita. Hari ini dilarang PSBB, tidak boleh kemana-mana, kita pergi kemana-mana, ya kan? Masih aja ego kita yang jalan, padahal sudah kita lakukan setiap hari. Tuhan adalah gembalaku. Iya benar, kamu tidak kekurangan. Saudara kekurangan sampai saat ini? Ayo saya tanya, kekurangan saudara sampai saat ini? Gak ada. Ya kan, kita tidak perlulah kekurangan, asalkan kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan bilang kekurangan apa, karena saya nggak bisa makan steak hari ini. Kekurangan bukan seperti itu. Tetapi dalam segala hal kebutuhan hidup kita, Tuhan semua berikan yang terbaik. Yang terbaik bagi Tuhan, bukan yang terbaik bagi saudara dan saya. Itu yang harus benar-benar yang Tuhan mau. Jadi apa sebenarnya yang Tuhan mau, Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya? Apa yang kita lihat dan kita imani dengan janji-janji Tuhan ketika kita memasuki masa-masa yang katanya sulit? Ya, ada 3 poin yang Tuhan ingin berbicara kepada kita. Yang pertama, janji Tuhan itu dibuat untuk keselamatan saudara dan saya. Kita tidak pernah melihat sampai hari ini kita dibiarkan terlunta-lunta, ya. Masih hari ini, saudara masih hari ini datang ke gereja ini, satu luar biasa penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pagi tadi kita dibangunkan, kita masih menghirup udara segar. Coba kalau kita udah gak menghirup udara segar, keselamatan itu tidak kita punya. Itu dari sisi kehidupan kita. Itu yang kita mau. Kita melihat PSBB ini dari sisi Tuhan. Kita melihat dengan kacamata rohani kita ketika masa COVID ini belum berakhir sampai saat ini. Itu yang Tuhan yang mau ajarkan kepada saudara dan saya. Ketika kita punya iman percaya pada janji Tuhan, kita bisa melewati semuanya ini. Kita mampu bertahan dengan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita tahu, kita ingat bahwa Kristus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dosa-dosa kita udah nggak ada lagi. Apalagi cuma sakit, penyakit atau masalah COVID ini.
atau masalah apapun yang ada kita alami dalam kehidupan saudara dan saya, selama sepanjang kita masih hidup, tidak ada persoalan yang akan lewat. Kalau tidak, kalau kita jalan santai-santai aja, enak-enak aja, kita tidak akan mengerti bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas hidup saudara. Akhirnya dengan sombong kita bilang kita bisa hidup karena kekuatan saya, karena uang saya. Tetapi ketika kita percaya Dia telah mengalahkan dunia ini dengan kematian dan kebangkitannya, kita memiliki Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Roh Kudus Tuhan berikan bagi kita semua. Kita semua umat-umat yang percaya. Roh Kudus ini menandakan ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di dalam kehidupan saudara sampai hari ini. Ingat janji Tuhan, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri, tetapi aku memberikan kepada engkau seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun saudara dan saya ke jalan hidup yang sesuai Tuhan inginkan. Bahkan Roh Kudus itu hadir ketika apa? Ketika kita mulai bengkok-bengkok jalan kita, ketika kita mulai suam-suam buku dengan kehidupan rohani kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita, bahkan menuntun dan mengarahkan hidup kita untuk kembali kepada rel yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang perlu kita pegang, janji Tuhan, sehingga kita mampu membuat kehidupan saudara dan saya untuk bertahan melewati kesulitan, melewati tantangan apapun di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ingatlah, ada satu janji Tuhan, apapun yang menjadi ikatan kita dengan Tuhan, jangan pernah melepaskan keyakinanmu. Darahnya sudah tercurah bagi kita, sehingga teruslah kita beriman dan berjuang, berpegang pada janji-janji Tuhan yang selalu ada menyertai kehidupan jemaat Bapak Ibu sekalian sampai pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami.
Tetapi sebelum itu kami akan membawa doa-doa syafaat kami ke hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa khususnya untuk gerejamu di tempat ini, GKSI Raja Wali. Di dalam segala pergumulannya kami percaya Tuhan yang lebih mengetahuinya. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penolong di dalam aktivitas gerejamu di tempat ini. Karena kami percaya kepada Tuhan sudah memulai aktivitas di tempat ini, Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan akan mencukupkan segala keperluannya. Berkati juga Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lase di dalam segala aktivitasnya. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan sendiri yang boleh terus ada menyertai semua pelayanan dari Bapak Pendeta, bahkan dengan Ibu Pendeta Nidar juga Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan sehingga keluarga ini boleh menjadi teladan di tengah-tengah jemaatmu, di tengah-tengah masyarakat yang ada di tempat ini. Dan bagi jemaat, bagi anak-anaknya, Tuhan Engkau sendiri yang memberkati setiap anak-anak mereka di dalam tugas-tugas mereka sebagai seorang pelajar, bahkan atau mungkin ada yang sudah menjadi mahasiswa. Biarlah mereka boleh menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan, dan apapun yang mereka perlukan, Tuhan menjadi sumber segalanya bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu di tempat ini. Apapun masalah dan sakit yang mungkin mereka alami, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyertai semua jemaat di tempat ini. Bahkan Engkau mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Kekuatan yang daripada Tuhan sendiri selalu ada menyertai mereka. Khusus bagi seluruh majelis di tempat ini, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada memberkati mereka sehingga mereka tetap kuat di dalam tugas pelayanan mereka, dan mereka mengerti akan tugas-tugasnya dan bekerja dengan takut akan Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan di dalam kehidupan keluarga mereka, kami percaya dengan iman Tuhan yang mencukupkan segalanya. Bapak, kami berdoa khususnya bagi GKSI secara keseluruhan, dari BPS dan BPW-BPW yang terdapat di dalam tubuh GKSI ini. Biarlah kekuatan dan kasih yang daripada Tuhan selalu ada menyertai kami semua, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Biarlah Engkau urapi mereka satu persatu dengan kepenuhan yang daripada Roh Kudus sendiri, agar mereka boleh berkarya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan lebih daripada itu, mampukan kami Tuhan untuk selalu merajut selendang kasih yang daripada Tuhan, sehingga kami punya satu misi, satu iman percaya kami yang sungguh-sungguh, dan semua ada di dalam visi-misi Gereja Kristen Setia Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta aparat, para menteri-menterinya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat bagi mereka di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing, khususnya bagi bangsa kami yang masih mengalami masalah dengan pandemi ataupun masalah-masalah lain. Kami percaya Tuhan Engkau melihat bangsamu ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini boleh dimampukan untuk tetap setia, menjadi terang dan nanti berita di tengah-tengah kehidupan bernegara dan berbangsa. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Berkati kami juga yang sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain, melaksanakan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kami serahkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tidak perlu merasa khawatir akan hari esok, karena Tuhan berfirman hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau berkuasa dan Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami seperti kami juga mengampuni para bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memanggil kamu untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya, dan Dia juga mengutus kamu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu pulanglah dengan damai sejahtera-Nya dan lakukanlah firman-Nya, maka Dia akan membuat segala usahamu berhasil. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.